Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara, dimanapun Anda berada, pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali bersama saya, Saifullah Amin, yang biasa disapa Kang Amin, dalam program Sahur Time, yang insya Allah akan menemani waktu Anda bersahur selama 1 jam mendatang. Bismillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai kelancaran menjalankan ibadah puasa. Saudara sekalian, Sahur Time kali ini kita akan membahas tema keutamaan kalimat tahlil. Dan tentunya kita akan membaca kitab Tauhid yang akan diulas bersama Kiai Haji Misbahul Munir Khalil. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Kiai? Sehat, alhamdulillah. Lancar perjalanan? Alhamdulillah. Kalau Kiai puasa pasti lancar ya? Insya Allah. Santri-santri ini yang harus didoakan oleh Kiai. Ya, amin. Nah, saudara sekalian, nanti juga pada termin ini kita akan mendapatkan amalan doa ijazah ketika sakit dan beberapa hal dari Kiai Haji Misbahul Munir yang sangat-sangat sayang untuk dilewatkan. Namun sebelum kita membahas tema hari ini, saya ingin mengajak saudara di rumah untuk ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bagi yang ingin berdonasi, bisa melalui rekening BCA 291 209 0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah Pak Kiai, mungkin bisa langsung kita baca kitab Tauhid tentang keutamaan kalimat tahlil Kiai. Terima kasih Kang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ngaji di pesantren biasanya dimulai Qolal muallifu rahimahullahu ta'ala. Artinya apa Kiai? Artinya berkatalah muallif penyusun kitab ini, semoga manfaat ilmunya. Begitu kira-kira. Kang Amin, saya baca kitab Tauhid, aslinya itu adalah kitab Hasyiah Ad-Dasuki. Ini bercerita tentang keutamaan atau fadilah zikir la ilaha illallah. Mengapa ini perlu dibaca? Karena zikir ini adalah salah satu solusi untuk menenangkan hati kita. Jadi kalau hati kita ini sudah tenang, insya Allah seluruh badan ini akan terpengaruh dengan pembawaan tenang nanti. Karena kita tahu para jamaah sekalian, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, tatma'innul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang. Insyaallah. Ini Kang Amin. Sehingga dari sekian zikir ini yang ada, ternyata Rasulullah SAW menyampaikan afdalul dzikri la ilaha illallah. Jadi dari sekian zikir yang ada itu yang paling afdal, yang paling utama adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah yang kita kenal dengan kalimat tahlil. Maka kemudian ada tradisi di kampung-kampung kita disebut dengan tradisi tahlilan karena yang dibaca banyak itu adalah kalimat la ilaha illallah. Mengapa ini harus dibaca? Karena fadilahnya luar biasa, keutamanya. Sehingga dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah. Kunci atau passwordnya surga itu ada pinnya ya. Kalau kita pingin masuk itu pakai apa? La ilaha illallah. Orang pada heran, kok gampang ya la ilaha illallah. Jangan dianggap remeh ini la ilaha illallah itu. Malah diceritakan Arasy itu mempunyai tiang. Tiang itu terdiri dari cahaya. Ketika seorang mukmin mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini bergoncang Kang Amin. Bergoncang. Allah mengatakan Arasynya bergoncang. Akhirnya dikatakan, hei Arasy, diam kamu. Jangan bergoncang begini. Apa katanya Arasy? Bagaimana saya bisa diam ya Allah? Sedangkan orang yang membaca kalimat la ilaha illallah belum kau maafkan dosanya. Ini subhanallah. Subhanallah. Karena itu mari bersama-sama perbanyak kita berzikir la ilaha illallah. Karena apa? Karena dengan memperbanyak la ilaha illallah itu artinya kita ngecas iman kita. Paham ngecas Kang Amin ya? Ya, isi ulang. Ya, isi ulang. Jaddidu imanakum katanya Kanjeng Nabi. Perbarui imanmu.
cas itu imanmu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana saya memperbarui iman? Ngecas iman itu bagaimana? Rasulullah menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu membaca la ilaha illallah. Kenapa ini harus dibaca terus? Karena akan menjadi kebiasaan nanti. Kalau sudah menjadi kebiasaan nanti, ketika kita sakaratul maut, ketika akan menghadap kepada Allah, kita gampang mengucapkan la ilaha illallah. Dan Rasulullah menjamin, Kang Amin. Di sini dikatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Coba. Jadi misalnya saya sedang sakaratul maut. Saya nggak berani kalau mencontohkan Kang Amin ya. Dikirain nyumpahin nanti ya. Terima kasih Kiai. Terima kasih. Insya Allah panjang umur Kiai. Amin. Jadi misalnya Kang Amin saya sedang naza. Itu diajarkan. Naza itu sakaratul maut ya. Tolong ajarkan keluarganya. Ditalkin. La ilaha illallah. La ilaha illallah gitu Kang Amin. Tujuannya apa? Tujuannya agar si calon mayit ini nanti menghadap Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah ditutup dengan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Nah, kalau ngigo lagi Pak Kiai, ngigo ya. Kalau ngigo lagi, talkin lagi. La ilaha illallah, tidak disunatkan Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Karena kalimat Muhammadur Rasulullah agak susah. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan la ilaha illallah kan gampang nih. Tidak ada makharijul huruf yang susah. Mim, ha, mim, dal itu agak susah. Tapi kalau la ilaha illallah tidak ada yang berkebik ini. Inilah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, Kang Amin. Selanjutnya Kang Amin, kita ini harus menjaga akidahnya. Makna daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan benar. Jangan sampai kita memaknai dengan yang tidak benar. Apakah ada? Mungkin saja. Kita hanya tahu la ilaha illallah maknanya apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, kan begitu. Tetapi harus dimaknai dengan makna atau pemahaman yang kita pahami dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dalam masalah ini yang paling pokok? Kita mempunyai keyakinan bahwa ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terbayang oleh kita akidatul khamsin. Apa itu Kiai? Akidatul khamsin, ngerti nggak Kang Amin? Akidah yang 50. Akidah 50 itu isinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah terbayang oleh kita sifat 20. Wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah sebaliknya 20 ada. Ini yang mustahil 20 tambah 20. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah 20 ada 20 lagi, ada satu yang jaiz bagi Allah. Ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, maka terbayang oleh kita 9 sifat. Yang pertama sifat wajib bagi para rasul 4, STAF ya, Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatona. Kemudian sebaliknya itu 4, yang jaiz 1. Jadi kalau total jumlah, total jenderal gampangnya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terbayang oleh kita sifat Allah dan sifat Rasulullah, baik yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, total jenderal 1 tambah 8 tambah 1 tambah 20 tambah 20 semuanya 50. Yang biasa buat pujian-pujian di langgar-langgar. Ya itu. Setelah itu Kiai ya? Ya. Lah karena itu, karena waktu kesempatan sangat terbatas, saya hanya menganjurkan kepada kaum muslimin dan muslimat jangan berhenti belajar berkaitan dengan kalimat tahlil ini. Karena manfaatnya kepada hati luar biasa. Kalau orang sudah terbiasa dengan zikir, hatinya itu lembut Kang Amin. Hatinya lembut, perilakunya juga lembut, akhlaknya juga akan baik. Pengaruh daripada bacaan. Demikian Kang Amin. Baik Kiai. Pembahasan kita sangat menarik kali ini, tetapi
Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada untuk dapat berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bagi yang ingin berdonasi, bisa transfer ke rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa nanti di sesi kedua adalah sesi Anda bertanya, Kiai menjawab. Maka kami ingatkan untuk dapat mengirim pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp dengan format ketik nama spasi kota Anda, spasi pertanyaan, kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang sudah masuk nanti akan kami baca dan untuk dijawab oleh Kiai Haji Misbahul Munir. Terima kasih. Saya akan kembali setelah yang satu ini.